Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nah, sore hari ini kita berada di Desa Cisaat, Kampung Cisaat, Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Sore hari ini saya bersama warga, Pak RT, ya, berada di lokasi perkebunan pinus. Blok Rahayunya. Blok Rahayu yang luas kebunnya berapa hektar Pak RT? 16 hektaran kurang. Full kebun pinus semua. Ya. Nah, hari ini saya dari PSI Jabar ingin berbincang dan berdiskusi terkait keresahan masyarakat yang ada di sekitaran kebun Rahayu. Nah, Pak RT dulu lah ya. Iya. Nah, ini tadi kan kita sudah ngobrol nih terkait ancaman dan bahaya. Iya. Nah, keinginan Pak RT seperti apa? Nanti kita lewat video ini kita sampaikan bagaimana keluh kesah Pak RT, warga semua bisa tersampaikan. Iya. Seperti apa Pak RT? Ya, kalau menurut saya selaku RT di sini, karena kan yang sekarang bekerja di lokasi ini, misalnya warga di sini untuk penyadap pinus ini, ya ditakutkannya kalau ada hujan, angin, takutnya roboh karena banyak istilah pohon yang gara-gara istilahnya di penyadapan ini ya jadi rentan untuk roboh gitu kan, istilahnya kurang kuat. Karena mungkin kalau untuk warga kan nggak tahu aturannya, dikira ini aturan dari perhutanian aja harus disadap, gitu kan, diambil getahnya, makanya ngikutin aja gitu. Yang nggak tahu aturan boleh enggaknya gitu. Oke, berarti warga hari ini ketidaktahuan bagaimana aturannya legal dan ilegalnya. Betul Pak RT? Iya betul. Gitu. Nah, sehingga warga dengan sampai saat ini tidak mengetahui. Nah, nanti mohon dengan sangat melalui Bapak Wakil Bupati Purwakarta ya, agar cek legalitasnya. Nah, bisa saja nanti legalitas di lingkungan mana ini teh Rahayu itu ilegal atau bodong. Karena di sini mayoritas hutan lindung ya Pak ya? Iya, hutan lindung. Nah, kalau namanya hutan lindung berarti ada namanya perlindungan, baik itu ekosistem wilayah maupun juga pohon. Nah, itu Pak RT ya? Iya. Harapan Pak RT seperti apa nih kepada Bapak Wakil Bupati? Ya, harapan Pak RT dari ke Bapak Wabub, istilahnya minta dibenahi aja lah, supaya atau dibikinkan buat apa di sini gitu, buat supaya ekonomi warga di sini ada peningkatan gitu buat kedepannya, mau dibangun wisata ya apa kayak gitu di sini. Yang penting dibenahi dan ada buat istilah kontribusi ke warga di sini gitu aja. Siap. Nah, berarti Pak RT setempat ingin mempunyai suatu harapan yang mana bagaimana lingkungan atau wilayah di sini itu menjadi produktif. Nah, produktif artian tadi UMKM-nya, usahanya, baik itu wisata kulinernya, wisata perkebunan dan pertaniannya itu berjalan, sehingga masyarakat yang nanti di sekitar sini akan terdampak positif, ikut jualan, ikut terlibat dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ekonomi masyarakat ke depan akan lebih maju. Itu Pak RT ya? Iya, gitu. Nah, oke, hari ini kita akan mengawal dan mendampingi Pak RT, warga ya. Kami juga dari PSI Jabar khususnya akan memperjuangkan aspirasi warga masyarakat Desa Pasirangin, Kampung Cisaat ya. Nah, akan menanyakan nanti bagaimana legalitas izin sadapan pohon pinus ini, supaya warga masyarakat tahu legal dan ilegalnya. Itu Pak RT. Iya, gitu. Nah, saya kembali ke Abah nih, Bah.
ini kan tadi kata Pak RT juga ingin suatu harapan, yang mana harapan ini masyarakat, lingkungan, ya. Ya. Nah, jangan hanya berdampak negatif, tapi harus berdampak positif. Ya. Nah, menurut Abah sendiri setuju tidak seandainya tadi kata Pak RT ini lahan ini menjadi lahan wisata, ya, yang mana nanti legalitas dan perizinannya ini kita akan pertanyakan supaya keselamatan warga masyarakat tidak bahaya, gitu Bah. Menurut Abah gimana? Ya, menurut Abah ya paling setuju. Daripada nih Abah bukan mengadu kepada pemerintah nih, tapi harus menjaga keselamatan, kan ini disadap gitu kan. Tadi kata Pak RT takutnya membahayakan kan gitu. Nah, kalau lebih baik ya pakai itu apa itu pakai rekreasi, pakai ya sarana wisata, ya sarana wisata lah. Pohonnya kita jaga bareng-bareng, itu kan itu stop penyadapannya, gitu ya kan Bah? Iya, supaya dilindungi lah, supaya aman. Ya, supaya aman. Nah, harapan Abah seperti itu. Nah, baik Bah, nanti kita akan sampaikan ke pihak terkait agar keinginan kita semuanya sadapan ini kita stop, RT, gitu ya? Iya. Bukan berarti sana kan otomatis ini juga ada pemasukan buat warga yang nyadap, tapi kan bisa dialihkan dampaknya. Nanti warga yang misal gini Pak RT, warga yang biasa ini misalkan nyadap, nanti bisa jualan, bisa punya warung kan gitu, jadi tidak menghilangkan aspek ekonominya, pendapatan, betul Pak RT? Nah, kalau saya boleh tanya, ini ada berapa orang di sini yang suka kerja? Kalau itu belum pastinya kurang lebih 15 orang. 15 orang. Nah, nanti kita kan memberi solusi yang terbaik. Bagaimana alamnya kita jaga, kita rawat dan tidak membahayakan. Dan kedua, yang terdampak si pekerjanya ini tetap kita kerjakan melalui usaha UMKM, Bah. Ya, kalau kita misalkan gini, kita babat nih, kita bersihin bareng-bareng, otomatis akan ada puluhan malah ratusan warung, ya Bah, bener. Nah, anak muda di sekitar sini misalkan bisa berkarya, ya. Terus warga masyarakat yang khususnya yang ada di wilayah sini bisa bikin warung, ya, karena nanti ada pengunjung. Nah, seperti itu, Bah. Iya, betul. Ya, jadi kita kesimpulannya bagaimana kita ke depan memohon dengan sangat dinas terkait untuk menghentikan penyadapan pohon pinus ini. Tapi nih warga yang memang sehari-hari nantinya kerja, kita alihkan ke yang lain, Pak RT, gitu. Nah, benernya Bah? Iya, betul. Insya Allah melalui PSI Jawa Barat, ya, mudah-mudahan kita akan salurkan aspirasi ini ke dinas terkait supaya masyarakat di sini bahagia dan tidak ada dampaknya. Ya, Bapak pengen istimewa lah, sampai istimewanya Purwakarta. Nah, itu Bahnya kemarin kamarinya kadongkapan Pak Wakil Bupati eta suatu anugerah bagi orang Cisaat. Nu mana bupati wakil bupati sebelum nama boro-boro nincak Bah. Terus nah ku abdi kamari disampaikan keinginan masyarakat Cisaat khususnya terkait lapang, terkait namanya teh ieu teh naon lokasi ieu sareng aset pertanian anu aya di Madu Tawon. Nah, anjeunna sok iraha urang ngumpul deui ngariung di mana ieu gitu kan. Tapi mah alhamdulillah ku abangnya Bang Ijo mah meunaan kawit pengobatan Abah nuju keur eta teh tikeun ka direreyang. Alhamdulillah ada pengobatan ya. Nya damang gitu Abah teh nya basa di madrasah. Terus meureun aya di basa waktu di Rempak Bitung. Nah, pendat teh. Taina terus ka dieu meureun terus 3 kali tah terus. Oke, sahabat, ya, dimanapun Anda berada, hari ini, siang ini, sore ini saya kedatangan Pak RT 23
Nah, kita nyambung nih dengan Pak RT 22 tadi sudah kita ngobrol dan kita bincang. Kali ini Pak RT 23. Gimana tanggapan Pak RT nih? Kita kan sudah ngobrol tadi dengan Pak RT 22 terkait wacana dan rencana. Bagaimana kita nanti kita buka akses ini menjadi lahan wisata. Seperti apa pandangannya? Pandangan saya mah ya setuju aja lah. Gitu. Penting nantinya warga bisa meningkat ekonominya. Pasti, gitu. pasti. Jangan sampai nepi ka buntulah gitu. Nah, gini Pak RT, ini tidak akan buntu karena kita meningkatkan. Bahasa peningkatan itu berarti ada nilai lebih. Yang tadinya 1 bisa jadi 2, yang tadinya 2 bisa jadi 3. Nah, ini kan peningkatan, bukan pemutusan. Kalau pemutusan mah pasti akan berdampak negatif, dia akan hilang. Ini kan bukan penggusuran, tapi bagaimana Pak RT ya meningkatkan. Nah, pengalihan. Tadi dampaknya pasti akan terasa oleh yang kuli nyadap. Nah, itu kita sudah bicarakan bagaimana nanti dialihkan ke mana mereka buka warung. Ya, nah, buka warung agar nanti ini kan berdampaknya luar biasa, Kang. Ya, karena ini kata si Abah menyangkut keselamatan masyarakat. Kalau kita berbicara dampak dari penghilangan pekerjaan bagi yang warga yang bekerja, betul. Tapi kita bagaimana merawat alam ini supaya tetap asri, supaya tetap utuhnya, Bah. Jadi tidak, kata Abah mah tidak dirusak. Itu Pak RT. Agar nanti ke depan kita kan melihat nih sekarang di Sumatera, di Aceh. Nah, dampak pengerusakan alam ini gimana? Ya, sehingga ya kita orang-orang yang peduli termasuk Pak RT sebagai aparat ya harus peduli. Iya, supaya kejadian yang di tahun 2013 nggak terjadi lagi. Pernah kejadian? Pernah terjadi kan? Banjir bandang. 2013. 2013. Iya. Banjir bandang itu 2013. 13. Pernah kejadian. Pernah. Nah, berarti itu menjadi pelajaran. 14-nya. 13 dia ngaspal. Hangus ngaspal banjir bandang. Itu diakibatkan dari apa? Ada longsor di gunung. KSDA bagian kajian. Paligirang aya longsor Bendung kan ka Bendung, saluran cai ka dieu teh gitu. Jadi itu kuat berbendung teh. Nah, nyakalikeun. Ya, oke. Nah, untuk itu mari kita rawat, mari kita jaga alam ini supaya tetap asri dan tetap bersih. Ya, ke depan mudah-mudahan warga masyarakat yang merasa di lingkungan sekitar ikut merasakan dampak positif dari nanti pembukaan akses lahan wisata. Ya. Nah, gitu Pak RT ya. Paham? Paham. Nah, gitu. Saya akan memperjuangkan ya bagaimana nanti hak-hak yang penggarap atau pekerja kita musyawarah bareng-bareng supaya tidak ada kesalahpahaman. Betul. Oke, terima kasih. Nah, sobat ya, PSI Jabar dimanapun Anda berada, hari ini saya alhamdulillah mendengarkan langsung keinginan keluh kesah masyarakat yang ada di Desa Pasir Angin, Kampung Cisaat. Mudah-mudahan kami PSI Jawa Barat ya akan menjadi fasilitas penghubung kepada pemerintah agar keinginan mereka masyarakat cepat terlaksana dan terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In audio.